warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azizah, NIM 1803011130 dari kelas HPT 2018. Di video kali ini saya akan melakukan pengamatan hama tanaman perkebunan, yaitu pada komoditas kakao. Selamat menyaksikan videonya. Hama penggerek buah merupakan salah satu organisme pengganggu tanaman yang cukup berbahaya pada tanaman kakao. Hama ini menyerang buah kakao dan menyebabkan kerusakan pada buah, sehingga berakibat pada penurunan produksi dan penurunan kualitas buah kakao. Hama PBK dapat menyebabkan penurunan produksi hingga 80%. Hama penggerek buah kakao atau PBK adalah dari spesies Canopomorpha cramerella, yaitu salah satu jenis serangga perusak pada tanaman kakao. Hama PBK berasal dari ordo Lepidoptera, famili Gracilariidae, dan dari spesies Canopomorpha cramerella. Hama PBK menyerang buah kakao yang masih muda hingga buah kakao yang hampir matang. Siklus hidup dari hama PBK diawali dari telur. Telur berwarna orange, berbentuk oval dan berukuran sangat kecil, yaitu 0,5 mm. Masa telur diperkirakan 3 sampai dengan 7 hari. Dan imago dari serangga ini dapat menghasilkan 100 hingga 200 telur. Yang kedua adalah larva, di mana larva ini merupakan tahap yang paling merusak bagi tanaman kakao. Setelah telur menetas menjadi larva, kemudian larva langsung menggerek ke dalam buah dan memakan plasenta. Larva membutuhkan 14 hingga 18 hari untuk menjadi dewasa dan keluar dari dalam buah. Larva berukuran 1,2 cm, berwarna hijau keputihan. Larva keluar membentuk pupa pada daun atau kulit buah. Selanjutnya adalah pupa. Pupa biasanya menempel pada bagian bawah daun kering dan kulit buah yang aman dari sinar matahari. Setelah 5-7 hari, pupa kemudian akan berubah menjadi imago atau serangga dewasa. Dan yang terakhir adalah imago. Serangga dari hama PBK ini berukuran 0,7 cm dan lebar 0,2 cm dengan bentangan sayap sekitar 1,2 cm. Buah yang terserang PBK akan menunjukkan gejala masak awal dengan warna tidak merata. Apabila buah yang terserang PBK dibelah, akan tampak tanda-tanda yang khas bekas gerekan dari larva hama PBK. Jika serangan terjadi pada buah yang berumur 3 bulan, maka biji tidak akan terbentuk secara sempurna dan akan lengket, serta berwarna kehitaman. Biji tidak berkembang dan ukuran biji akan menjadi kecil serta tidak bernas. Adapun beberapa teknik pengendalian yang dilakukan untuk mengendalikan hama PBK. Yang pertama adalah melakukan sanitasi kebun, pemangkasan, serta perampelan buah yang terserang. Cara lain yang dapat dilakukan adalah melakukan tindakan preventif berupa membungkus buah kakao sebelum terserang oleh hama PBK. Pemanfaatan musuh alami seperti semut hitam juga dapat digunakan untuk mengendalikan hama PBK. Tindakan pengendalian hayati juga dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan jamur antagonis, yaitu Beauveria bassiana. Tindakan terakhir yang dapat dilakukan dalam upaya pengendalian hama PBK adalah dengan mengaplikasikan insektisida sintetik yang sudah mendapatkan izin dari Menteri Pertanian. Antara lain adalah insektisida dengan bahan aktif sihalotrin, sipermetrin,
chlorpyrifos, fipronil, dan betasifultrin. Aplikasi insektisida hanya dilakukan jika berdasarkan hasil pengamatan intensitas serangan hama PBK di atas dari 30%. Selanjutnya kita akan beralih kepada komoditas tebu. Pada pertanaman tebu, salah satu hama yang menyerang adalah hama penggerek batang tebu. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis dari hama penggerek batang. Salah satunya adalah penggerek batang bergaris. Hama penggerek batang bergaris ini memiliki nama latin Psilosaccaripagus. Psilosaccaripagus berasal dari ordo Lepidoptera, famili Pyralidae, dan spesies Psilosaccaripagus. Siklus hidup Psilosaccaripagus berkisar antara 58 hingga 87 hari. Fase telur berkembang menjadi larva membutuhkan waktu 6-7 hari. Larva berganti kulit 6-7 kali selama periode, menjadi pupa 45 hingga 70 hari. Kemudian akan menjadi imago dengan lama hidup 7 hingga 10 hari. Fase larva dapat mengakibatkan kerusakan yang semakin besar karena sangat aktif bergerak. Gejala khas serangan penggerek batang berupa lubang gerekan pada batang tebu dan biasanya disertai kotoran bekas gerekan larva di sekitar lubang. Kerusakan akibat serangan hama penggerek ini menyebabkan turunnya bobot, kualitas, dan kuantitas nira tebu. Batang tanaman yang terserang penggerek batang menjadi mudah patah dan luka bekas gerekan dapat menjadi tempat infeksi berbagai macam patogen yang akan menyebabkan rusaknya jaringan tanaman. Yang terakhir adalah pengamatan hama pada komoditas kelapa sawit. Salah satu hama yang paling banyak menyerang dalam perkebunan kelapa sawit adalah hama UPDKS atau ulat pemakan daun kelapa sawit. Pertama kali kelapa sawit di kebun ini ditemukan beberapa hama ulat pemakan daun kelapa sawit. Nah, di sini saya menemukan ada hama ulat kantong. Salah satu spesies dari ulat kantong adalah Mahasena corbeti. Mahasena corbeti berasal dari ordo Lepidoptera, famili Acrolopidae, dan spesies Mahasena corbeti. Ulat muda dapat mengeluarkan benang sutra untuk menggantung yang kemudian digunakan untuk menyebar dengan bantuan angin. Ulat bergerak dengan mengeluarkan kepala dan sebagian badannya untuk memakan bagian daun, sehingga menyebabkan daun berlubang dan menggulung karena ulat ini membentuk kantung. Kerusakan yang disebabkan oleh ulat kantung adalah daun tidak utuh lagi, rusak, dan berlubang. Kerusakan helaian daun dimulai dari lapisan epidermisnya. Kerusakan lebih lanjut adalah mengeringnya daun yang menyebabkan tajuk bagian bawah berwarna abu-abu dan hanya daun muda yang berwarna hijau.